Nah, kemudian di sini ada bacaan ini. Gunakan akselerasi grafik jika tersedia. Nah, misalnya kamu menggunakan Nvidia kah, kamu menggunakan dari AMD kah, oke? Kamu harus gunakan ini teman-teman. Nah, tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya akan memberikan satu tutorial teman-teman, juga satu sharing kalau kamu menggunakan Microsoft Edge. Judul video kita hari ini adalah 9 cara ini terbukti bikin Microsoft Edge cepat dan responsif. Kawan-kawan, apakah kamu pengguna setia Microsoft Edge sama seperti saya? Nah, kalau Microsoft Edge kamu sudah kamu rasakan lambat, teman-teman, ada 9 cara yang bisa membuatnya terbukti cepat dan responsif. Mau tahu 9 cara tersebut? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan ikon bel agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, teman-teman sekalian, agar kamu tidak gagal paham ya, saya sarankan menonton sampai habis. Kalau bisa 9-9-nya. Ini kalau kamu menggunakan Microsoft Edge, teman-teman. Nah, sekarang tanpa lama-lama langsung saja kita masuk satu persatu ya. Pertama-tama kita buka dulu Microsoft Edge, teman-teman. Ini saya menggunakan Microsoft Edge saya ya. Nah, di sini teman-teman, yang pertama sekali yang kamu harus lakukan adalah matikan extension yang tidak perlu. The more you have extension, the more slower. Jadi semakin kamu banyak extension, teman-teman, aku yakin banget akan membuat dia akan menjadi lambat. Dan ini adalah penyebab utamanya, teman-teman. Yakinkan sekali kalau kita masuk extension ini lalu kelola extension, teman-teman. Nah, di sini kamu lihat ya, saya memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di antara 6 ini, teman-teman, yang saya hanya hidupkan hanya 2. Ya, ini IDM dan satu lagi IM Translator. Nah, selebihnya yang 4 ini saya off-kan atau saya matikan. Saya tidak hapus, teman-teman. Jadi ketika saya membutuhkannya maka saya akan nyalakan lagi. Oke, jadi itu yang pertama, teman-teman. Matikan extension. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, yang bisa membuatnya juga cepat adalah aktifkan Startup Boost-nya ya. Jadi Microsoft itu memiliki Startup Boost, teman-teman. Kita cek coba ya, kita masuk pengaturan, teman, ini pengaturan. Nah, di pengaturan ini, teman-teman, kamu masuk kepada ini. Settings, lalu ini setting ya, pengaturan bahasa Indonesianya, lalu masuk kepada sistem performance ini ya, sistem dan performance atau sistem dan performa bahasa Indonesianya. Kemudian di sini, teman-teman, kita masuk kepada ini. Di sini kita masuk kepada sistem ini, teman-teman. Lalu di sini lihat sini. Yang pertama ya, peningkatan startup, membuka Edge lebih cepat saat Anda memulai perangkat. Jadi ini on kan, teman-teman. Ya, jadi ini on kan peningkatan startup atau alias Startup Boost. Oke, jadi kalau mau cepat langsung nyalakan ini. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman, adalah kamu aktifkan yang namanya sleeping tab. Nah, kita coba-coba buka beberapa situs dulu, teman-teman ya. Kita masuk ke ChatGPT boleh. Kemudian kita masuk kepada ini detik.com boleh. Kemudian kita masuk kepada ini YouTube, dan satu lagi kita masuk kepada cukup 1, 2, 3, 4 boleh lah, cukup 5 ya, kita buat 5 aja. Ini kamus bahasa Sunda ya. Kita malah sini, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, kita masuk kepada aktifkan sleeping tabs-nya ini. Kita kembali kepada sistem and performa ini, teman-teman. Kemudian kita masuk kepada ini performa ini ya. Nah, di sini kamu turun ke bawah, teman-teman. Ini secara otomatis mengatur tab ke model tidur. Jadi ini harus on kan, teman-teman. Ini pilihannya sebetulnya banyak ya. Ada satu dan mulai dari 30 detik sampai 12 jam. Saran saya, teman-teman, kamu pilih yang kalau bukan 30 detik, 5 menit ya, atau 15 menit. Bolehlah 30 menit. Defaultnya itu kalau nggak salah 1 jam, teman-teman. Tapi saya sudah mengubahnya kepada 30 detik. Nah, semakin cepat kamu buat dia tidur, teman-teman, semakin akan kelihatan. Kamu lihat sini ya. Kamu lihat sini, teman-teman. Ini ChatGPT, Detik, YouTube. Oke, ini kamu Sunda, semuanya itu pudar, teman-teman. Ya, kamu lihat situ ya, dia jadi pudar. Nah, sekarang saya buktikan, teman-teman, ChatGPT. Nah, kembali ke sini, dia tidak pudar lagi. Jadi kentara, teman-teman, ketika dia mati ya, itu ada penghematan memori sebesar 30-60%, teman-teman. Ya, semakin dia mengantuk tidur, maka semakin juga memori kamu akan menghemat. Nah, itu yang ketiga, teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, teman-teman, saya matikan dulu yang nggak perlu-perlu ya. Saya akan balik lagi, saya akan nyalakan nanti. Nah, yang keempat ini, teman-teman, hapus cache dan browsing historinya secara berkala. Jadi saya garis bawahi secara berkalanya, teman-teman. Kenapa? Kita masuk dulu ini privasi, pencarian dan layanan ini, teman-teman. Nah, kemudian ini hapus data penelusuran. Nah, kenapa saya harus katakan secara berkala, teman-teman? Karena ini kalau kamu lihat sini ya, ini untuk cookiesnya ini, teman-teman, dari 33 situs mengeluarkan Anda dari sebagian besar situs ini. Nah, kecuali kalau kamu
teman-teman, kalau bisa kamu bisa lakukan ini 1 kali 1 bulan atau 2 kali dalam 1 bulan. Nah, tetapi kalau kamu tidak mau keluar daripada situs atau website yang kamu sudah kunjungi, misalnya nih seperti YouTube atau Tokopedia atau apa, kamu nggak mau sign in lagi, makanya kamu harus kasih begini. Nah, ini rentang waktunya ada yang sepanjang waktu, ada yang 1 jam, terserah kamu lah. Oke, misalnya kita ambil aja 1 jam terakhir misalnya teman-teman ya. Nah, ini jangan lupa ini, kalau kamu centang begini teman-teman, maka kamu akan masuk sign in lagi. Jadi kalau bisa ini matikan aja dulu ya, kecuali kalau kamu ingin yang namanya keamanan silahkan. Kemudian kamu hapus sekarang. Lihat sini. Nah, terutama yang ini teman-teman ya, gambar dan file cache ini kamu harus on kan ini, harus centang. Sekarang kita hapus sekarang teman-teman. Nah, udah. Jadi itu yang keempat teman-teman. Nah, kemudian yang kelima teman-teman, matikan background apps-nya ya. Ini background app ini perlu sekali untuk dimatikan teman-teman. Caranya gimana? Kita masuk kembali kepada setting ini, kemudian kita masuk kepada sistem dan performa teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman ya, kita masuk kepada ini, model latar belakang ya, background ini. Nah, ini teman-teman, kamu lihat sini ya. Lanjutkan menjalankan ekstensi dan aplikasi belakang saat Edge ditutup. Ini kamu harus off-kan teman-teman ya, harus kamu matikan. Ini harus kamu matikan teman-teman. Nah, kemudian yang keenam teman-teman, ya ini aktifkan penghematan energi ya. Jadi kalau kamu mau ingin cepat, penghematan energinya itu harus dijalankan teman-teman. Kenapa? Agar supaya tidak terlalu mengambil banyak memori teman-teman. Caranya kembali kepada kita sistem dan performa. Nah, kemudian di sini teman-teman, kita masuk kepada ini, kita masuk kepada performa. Nah, kemudian kita turun ke bawah sini teman-teman, ini aktifkan penghematan energi. Nah, di sini kan ada dua teman-teman. Ya, ada seimbang, ada penghematan maksimal. Kalau bisa pakai yang seimbang, terutama kalau kamu menggunakan laptop tentunya. Nah, ini kamu on kan ini. Oke, jadi jangan lupa itu ya. Jadi kalau kamu ingin menghemat energi kamu tetapi juga mau seimbang, silakan pilih yang ini. On kan yang ini. Oke, itu yang keenam. Kemudian yang 7 teman-teman. Nah, ini yang paling perlu teman-teman. Kalau kamu lihat tadi ya, saya sudah mematikan 2 tab ya. Sekarang saya hidupkan kembali ya, ini YouTube teman-teman. YouTube tadi. Terus satu lagi itu kalau nggak salah ini, Kamus Bahasa Sunda ya. Nah, ini teman-teman, semakin banyak kamu membuka tab teman-teman, itu hakul yakin banget akan semakin membuat browser kamu yang Microsoft itu semakin lambat. Kenapa? Karena dia akan memakan memori. Sekarang saya buktikan teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke Task Manager. Tolong perhatiin baik-baik teman-teman. Nah, kamu lihat sini teman-teman. Ini dengan tuh 2, 3, 4, ada 5 terbuka, dia menggunakan 983 ya ini memori. Sekarang coba kita masukkan satu-satu ya. Kita matiin ini Kamus. Oke, kita matikan juga ini Microsoft Edge. Nah, sekarang kita lihat sini teman-teman. Nah, kamu lihat sini sekarang teman-teman ya, dengan 5 terbuka ini teman-teman, saya hidupkan semuanya dulu, saya hidupkan ya. Nah, dia sekarang menjadi ini 1 giga 100, oke lah 1 giga 100 lah. Sekarang coba saya matikan teman-teman ya, satu saya matikan, ini juga saya matikan, ini juga saya matikan, detik. Sekarang kita tunggu teman-teman, dia sudah mulai menurun. Nah, nggak sampai 1 giga teman-teman. Sekarang 800, 860, oke. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau kamu ingin betul-betul membuat Microsoft Edge kamu kebut, jangan terlalu banyak buka yang namanya tab ya. Itu yang ke-7 teman-teman. Nah, kemudian yang ke-8 ini yang paling perlu. Yang ini aktifkan hardware acceleration teman-teman. Oke, sekarang kita lihat sini ya, kita masuk kepada sistem dan performa. Nah, kemudian sini kita masuk kepada sistem teman-teman. Nah, kemudian di sini ada bacaan ini, gunakan akselerasi grafik jika tersedia. Nah, misalnya kamu menggunakan Nvidia kah, kamu menggunakan dari AMD kah, oke? Kamu harus gunakan ini teman-teman. Nah, tetapi sekali lagi harus saya beritahukan teman-teman, kalau misalnya terjadi, kalau sering misalnya ya teman-teman ya, saat kamu hidupkan ini kalau kamu memilikinya teman-teman. Tapi kalau kamu tidak memiliki ya grafis kamu bisa matikan ini. Saran saya kalau kamu menggunakan misalnya Nvidia atau yang dari AMD, silakan kamu nyalakan ini. Karena ini akan membuat ketika kamu membuka tab dan membuka Microsoft Edge pada pertama kali teman-teman, maka dia akan cepat. Jadi ini yang ke-8 teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman, ini yang paling perlu sekali juga. Salah satu teman-teman yang membuat browser kamu itu lambat Microsoft Edge, ya ini kamu tidak pernah update kamu punya Microsoft Edge. Sekarang dari sini teman-teman, ya kamu lihat situ ya. Punya saya sudah yang terbaru teman-teman. Microsoft Edge sudah yang terbaru. Kenapa saya harus mengatakan bahwa ini adalah penting sekali? Pertama ya, kamu akan mendapatkan fitur baru tentunya. Yang kedua yang paling penting, akan mendapatkan keamanan yang terbaru. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Jadi kalau kamu betul-betul ingin membuat Microsoft Edge kamu cepat, silahkan ikuti cara ini. Dan kalau kamu ada pertanyaan seputar sharing ini, kamu tulis saya di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.